Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dimanapun berada pada saat ini. Bahagia sekali kita bisa berjumpa kembali untuk bersatu hati, mendengarkan firman-Nya dan menaikkan syafaat kita kepadanya. Untuk itu, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan sehingga Dia yang mengajari kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala rasa syukur dan ucapan terima kasih kami. Karena kami merasakan begitu besar kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini, kami juga masih merindukan firman-Mu. Dan kami percaya kesempatan ini adalah pemberian Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, dan berkati kami semuanya. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mampu untuk mendengarkan firman ini dan menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Inilah doa harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 16 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang sudah kita baca mengingatkan kita tentang satu percakapan antara Yesus dan Petrus. Walaupun pada saat itu ada murid-murid Yesus bersama dengan mereka. Apa itu? Ketika Yesus mengatakan bahwa Dia akan menderita, Dia akan mati, maka dengan spontan Petrus mengatakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa Engkau." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa begitu reaktifnya Petrus berseru kepada Yesus demikian? Karena dia merasa bahwa sebagai orang yang percaya atau sebagai anak Tuhan tidak pantas untuk mendapatkan penderitaan. Tidak layak untuk menderita di dalam kehidupan ini. Tidak layak untuk menghadapi persoalan kehidupan. Tapi apa kata Yesus kepada Petrus? Yesus berpaling dan berkata kepada Yesus, "Enyahlah iblis." Yesus mengatakan bahwa Petrus dalam perkataannya itu bagaikan iblis yang berkata-kata pada saat itu. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena memang apa yang dikatakan oleh Yesus, walaupun menurut ukuran manusia itu adalah penderitaan dan tidak pantas, tidak perlu itu terjadi, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Sehingga ketika Petrus mengatakan itu tidak akan terjadi, maka Yesus mengatakan suaranya itu, kata-katanya itu bagaikan suara iblis. Sehingga dia katakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Sungguh memang nyata, manusia selalu memikirkan hal-hal duniawi, hal kesuksesan, hal kebahagiaan, hal keberuntungan, hal yang menyenangkan hati. Itu yang selalu dipikirkan oleh manusia. Tetapi dalam hidup bersama Tuhan, bukan hanya sebatas kesuksesan, tapi hidup bersama dengan Tuhan berdampingan dengan penderitaan.
Sehingga dia katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu artinya bahwa menjadi orang Kristen bukanlah untuk mengejar dan memperebutkan kebahagiaan dunia ini. Tapi menjadi orang Kristen itu diajak untuk taat akan kehendak Allah. Taat akan apa yang diinginkan oleh Allah. Taat dalam kepatuhan kepada Allah. Sekalipun itu harus melewatinya dengan penderitaan. Harus menghadapinya dengan penderitaan. Karena memang sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah menjanjikan hal kebahagiaan saja, hal keberuntungan saja. Tapi Tuhan menyatakan bahwa yang mau mengikut Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Salib itu adalah lambang penderitaan. Tapi melalui salib kita mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah sebagai orang percaya, kita hidup berdampingan dengan penderitaan. Karena untuk melakukan kehendak Tuhan tidak selalu harus dengan segala sesuatu yang menyenangkan hati kita. Tapi tetap ada hal-hal yang tidak menyukakan hati kita. Akan terus ada penderitaan. Karena hidup bersama dengan Yesus sama dengan harus memikul salib. Memikul penderitaan. Oleh karena itu sebagai orang Kristen, jangan pernah mencari zona nyaman dalam hidup ini. Tapi berjuanglah untuk setia kepadanya, sekalipun dalam kesetiaan itu harus mengalami banyak penderitaan. Tapi kita diajak untuk tetap taat. Tapi apa yang akan kita dapatkan sesudah itu? Kita akan menerima kemuliaan. Kita akan menerima keselamatan. Kita akan menerima anugerah terbesar dari Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, tetaplah taat, tetaplah ingat firman Tuhan, tetaplah lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, disitulah kunci keberhasilan kita, kesuksesan kita sebagai orang percaya. Bukan kesuksesan yang ditawarkan oleh dunia ini. Oleh karena itu, mari kita harus bersiap sebagai orang percaya untuk memikul salib kita. Tuhan memberkati firman yang kita dengarkan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Firman yang mengingatkan kami akan hakikat hidup orang percaya. Bahwa Tuhan tidak menjanjikan kebahagiaan dunia kepada kami. Tapi Tuhan mengajak kami untuk boleh taat dan setia sekalipun itu dalam penderitaan. Ketaatan kami akan kehendak Tuhan. Walaupun kami harus mengalami penderitaan. Ajari kami ya Tuhan untuk terus boleh berjuang. Jangan biarkan kami merasakan bahwa hidup sebagai orang percaya selalu mendapatkan apa yang kami harapkan. Tapi ajar kami sebagai orang percaya, kami akan berdampingan dengan penderitaan. Dan dalam penderitaan itu kami akan selalu dikuatkan. Dan pada waktunya Tuhan, ketika kami terus mampu hidup berkomitmen untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka pada saatnya kami akan mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa kepadamu untuk kehidupan kami semuanya. Kami sadar, kami tahu hidup kami tidak akan ada artinya tanpa Tuhan. Oleh karena itu kami terus berharap dan memohon kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, memberikan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan semangat untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan ajar kami juga supaya keluarga kami, suami atau istri kami, anak-anak kami atau orang tua kami, semua kami Tuhan menjadi orang yang takut akan Tuhan dan setia di dalam mengikut Tuhan. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan,
jikalau ada di antara kami yang mengalami beban berat, kami mohon ya Tuhan, pada saat ini mari bantu kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh bebas, untuk kami boleh lepas dari penderitaan dan beban berat yang kami rasakan. Mungkin itu karena penyakit, mungkin itu karena utang piutang, mungkin juga itu karena kami kesulitan dalam pekerjaan, atau kesulitan dalam ekonomi rumah tangga kami, kesulitan dalam membimbing anak-anak kami, dan kesulitan dalam setiap pergaulan kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa, kami mohon kekuatan yang datangnya dari Tuhan, sehingga dalam menjalani hidup kami semakin mampu untuk menyaksikan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dan kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk saudara-saudari kekasih kami yang pada saat ini menderita sakit, yaitu Nande Ica Beru Sembiring, yang pada saat ini Tuhan menderita sakit di telinganya dan sering sekali pusing. Dan juga saudara kekasih kami, Bapak Artania Pelawi, yang dalam pemulihan kesehatannya karena beberapa waktu yang lalu dia kena stroke. Dan juga kami berdoa buat Ibu Erlindawati Tarigan yang juga kena stroke dan operasi katup jantung. Tuhan, kami mohonkan semua saudara-saudari yang kami sebutkan namanya pada saat ini, dimanapun dia berada Tuhan, kami mohon Tuhan menjamah tubuhnya. Tuhan berkata kepadanya sehingga keluarlah penyakit yang ada dalam dirinya, dan seluruh bagian tubuhnya yang tidak berfungsi kembali berfungsi. Karena kami tahu bahwa Tuhan pemilik tubuh kami, Tuhan yang menciptakan, dan Tuhan lebih berkuasa dari penyakit yang ada dalam tubuh setiap manusia. Oleh karena itu kami mohon pengasihan-Mu, mohon berkat-Mu, mohon Tuhan pulihkan kesehatan. Dan juga kami berdoa untuk keluarga yang pada saat ini menantikan momongan di tengah-tengah keluarga, yaitu keluarga Elpert, para Kencana Sembiring, dan juga keluarga Ilayasina. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati keluarga ini. Karena Engkau tahu sebagai manusia, ketika Tuhan pertemukan kami untuk hidup di dalam satu keluarga, satu hal yang kami rindukan, kami bisa mendapatkan momongan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon apapun yang menjadi penghalang untuk keluarga ini mendapatkannya, kami mohon kepadamu, Tuhan menjauhkannya, dan anugerahkanlah kepada mereka anak untuk mereka kasihi, untuk mereka pelihara, mereka besarkan di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang musnah. Di dalam Tuhan segala sesuatu bisa terjadi. Dan kami juga berdoa untuk semua keluarga-keluarga yang pada saat ini mengalami pergumulan tidak harmonis antara orang tua dengan anak, atau antara suami dengan istri. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, persatukanlah keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang tercerai-berai. Oleh karena itu ya Tuhan, persatukan mereka dalam cinta kasih Tuhan. Berikan pemahaman akan arti hidup, arti keluarga bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Dan juga kami mohonkan kepadamu, ampunilah kami dalam setiap dosa dan kekurangan kami, sehingga kami layak menerima berkat-Mu, kami layak untuk berdoa, dan kami layak untuk berbahagia di dalam Tuhan. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan dan doa yang sudah kita sampaikan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat. Salam damai, Tuhan beserta kita. Terima kasih.